Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita tetap akan membahas tema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia sub 1 dengan tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran pokok, pikiran utama. Pokok pikiran teks terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya memperjelas atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Kalimat penjelas pada paragraf terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Langkah menemukan ide pokok pada teks: bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermatin kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Tandain ide pokok tiap paragraf. Tandain info penting dalam tiap paragraf. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Cara menentukan pokok pikiran dalam teks lisan yaitu: dengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata kunci yang terdapat dalam tiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan pikiran utama dan informasi penting pada setiap paragraf. Menentukan ide pokok dengan melihat letak kalimat utama pada awal paragraf atau deduktif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Fokus pada kalimat kedua. 1. Jika ada kalimat kedua, ada kata yang diulang dari kalimat utama. 2. Ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang, mereka, ia, nya. Terletak pada akhir paragraf atau induktif, ciri-cirinya sebagai berikut. Berada di kalimat paling belakang jika terdapat simpulan yang ditandain dengan konjungsi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Terletak di awal dan akhir paragraf atau campuran, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri di awal dan ciri-ciri di akhir paragraf atau gabungan. Contoh soal: sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Ketika dibawa oleh air sungai, itu mengganggu ekosistem. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Dari paragraf tersebut, kita perhatikan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Pada kalimat pertama,
Kita cari kata kuncinya, yaitu sampah plastik berbahaya. Pada kalimat kedua, ada pengulangan kata di kalimat pertama, yaitu sampah plastik. Pada kalimat ketiga, ada kata kunci ini. Sehingga kita dapat simpulkan sampah plastik berbahaya. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal paragraf atau deduktif, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok pada paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang pada paragraf 1 adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok pada paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat penjelas atau pengembang pada paragraf kedua adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang pada paragraf ketiga yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, bagaimana anak-anak ibu dengan pembelajaran kita hari ini? Ibu harapkan kalian dapat mengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.